Bang, tentunya kita mau terima kasih nih di 720 kali ini kita mau membahas tentang seorang yang membuat acara itu sukses. Nah, ini katanya kan Abang sendiri itu sebagai pelaksana beberapa acara nih. Kalau boleh tahu, boleh dong cerita awalnya kenapa sebagai pelaksana acara itu? Berawal dari memang jiwa kita adalah entrepreneur dan membuat suatu event itu semakin lama semakin bagus, karena kalau event itu kita sajikan menjadi satu tontonan, itu penonton merasa betah melihat ya jalannya acara tersebut. Nah, itu sulit kita membuat sesuatu yang memang betul ya? Penonton ya khususnya ya. Pada saat kita buat acara itu merasa bangga bahwa ada nilai lebih. Berarti penonton itu duduk menyaksikan itu, tidak istilahnya itu susunan acara itu bagus, pasti dia tidak akan berpaling, dia bosan gitu loh. Itu yang menjadi, kalau kita katakan tuh membuat acara itu harus berani mengambil suatu sikap, suatu tindakan yang memang harus berubah, jangan menonton. Ini kalau boleh tahu Bang, mulai awalnya itu untuk menjadi seorang pelaksana acara itu dari tahun kapan? Wah, itu udah saya kuliah ya. Dari kuliah? Dan sekarang udah? Udah, ya alhamdulillah banyak lah event-event yang kita buat ya. Kita juga ya zaman dulu dengan perkembangan zaman ini kan sudah maju ya. Otomatis semakin bagus lah kita membuat suatu acara. Event yang pertama kali itu dibuat sama Abang sendiri, event yang bagaimana itu? Wah, dulu saya buat juga auto kontes ya, waktu itu di tahun 2000. Berarti otomotif ya? Otomotif dulu, tahun 2004 ya, saya buat gitu dulu ya. Terus 2000 berikutnya saya buat juga bursa lowongan kerja. Terus kita membuat satu event yang bekerja sama pemerintah juga, ya kan. Jadi seperti membuat seperti event festival Batanghari, ya kan. Nah, itu kita membuat suatu hal yang beda. Jadi masyarakat itu melihat itu, datang itu, oh tahun depan dia bakal datang lagi, oh ini pasti ada apa lagi gitu. Wah gitu ya. Ini Bang mau tanya juga, sejak dari tadi kita tanya jawab nih sama Bang, jadi pengen tahu dong cara pandang seorang pelaksana acara itu dari sisi acara yang akan dibuat ke depannya itu gimana sih? Bagaimana acara itu dikemas dalam bentuk yang bagus ya. Dalam artian itu step by stepnya itu kita harus tahu ya. Acara apa pertama, acara kedua, acara ketiga, dan itu harus mempunyai suatu nilai yang orang tidak boring. Itu yang membuat kita itu. Jadi apabila kita membuat suatu acara ya, di situ sudah ada terjadwal, inilah dalam artian itu terkonsep. Jadi kembali lagi penonton ya tidak boring. Tidak boring. Iya. Berarti butuh pikiran yang luas juga ya untuk menyajikan sebuah konsep yang berbeda-beda. Betul, setiap iya betul. Apalagi kalau kita ini konsumen, minta oh saya seperti ini, kita harus sudah tahu konsep. Oh konsepnya seperti ini. Audiensnya siapa, itu harus tahu gitu loh. Audiens juga perlu ya? Perlu gitu loh ya. Kita nih yang istilahnya 40 ke atas atau ke 40 ke bawah, itu harus tahu kita. Jadi kita harus lihat konsep itu, ya kan? Harus lihat audiens kita siapa pada saat acara tersebut. Gitu loh. Jadi kalau kita istilahnya baru-baru ini kita buat acara gitu loh ya, kontennya adalah semua umur bisa lihat. Nah itu kan kita harus buat sesuatu yang memang benar. Step pertamanya apa, step keduanya apa, step ketiganya apa, jangan memboringkan gitu loh. Jangan acara itu kosong. Kalau udah acara satu kedua kosong, itu udah orang udah boring juga ya pasti. Iya betul. Oh ya Bang Ilham, kalau boleh tahu juga nih, acara-acara yang Abang buat itu dari segi tema yang gimana nih? Apakah ke dunia perpijanan, dunia otomotifan, atau yang semua acara Abang bisa garap gitu loh? Jadi kalau kita lihat itu semua tema saja, otomotif tidak. Jadi kita bisa semua, baik pemerintah, baik kita swasta itu bisa kita join. Nah kita ini kan menjual jasa lah ya. Berarti kita mengikuti apa maunya konsumen. Itu harus kita pertama harus kita ini kan. Misalnya konsumen, oh Pak saya harus masa harus sekian, dan kita harus buat acara yang memang benar-benar mengumpulkan masa. Nah, itu kita harus tahu gitu ya.
oh ini harus masanya siapa, acaranya apa, itu harus tahu. Untuk abang sendiri itu acara yang abang garap bekerja sama dengan pemerintahan atau swasta atau Jadi banyak ya, dari swasta juga ada, dari pemerintah juga ada, tergantung permintaan mereka lah. Kalau dari contoh, kalau dari swasta kita buat, ya kan kalau pemerintah biasanya bagaimana memporsikan suatu program yang ada, seperti misalnya peningkatan destinasi pariwisata itu kan salah satu juga kita mempromosikan, ya kan. sebelumnya waktu acara yang abang garap di hari ya? Ya, itu waktu itu apa ya, HUT Batanghari gitu ya, tapak melenggang. Itu pemerintah. Jadi kita harus membuat sesuatu yang beda dari tahun ke tahun. Makanya saya bicara sama konsumen. Kita mau bawa kemana nih? Mau yang biasa? Mau memang bawa sesuatu yang eksklusif, yang bagus? Kita harus tahu itu. Kalau biasa aja cukup dengan kawan-kawan di kita. Itu loh. Bang, acara-acara yang abang garap nih, yang terakhir kali abang buat dan sukses, acaranya itu acara apa? Baru-baru ini kita baru seminggu ya. Iya, baru Itu seminggu. Masih ya, hangat banget. hangat ya kan, di medsos lihat gitu ya, pemilihan Duta Seni Budaya dan Pariwisata. Nah ini yang ke-8. Ini salah satu branding juga ya? Ya, jadi saya buat ini sebenarnya untuk generasi muda ya, khususnya Oh, berarti tertuju pada kaum milenial. milenial. Jadi generasi muda yang mencintai seni budaya dan pariwisata. Kita banyak pageant lah, dan mereka punya tujuan masing-masing. Tapi tujuannya untuk membangun Jambi, gitu loh. Satu misalnya nih, Duta Seni Budaya, dan Pariwisata. Mereka harus memahami itu, karena mereka sebagai corong, ya kan, sebagai generasi milenial yang bisa bercerita Jambi itu begini loh. Intinya sebagai penyalur juga. Penyalur juga, bahwa dengan mereka media sosial mereka bisa mempromosikan Jambi itu mempunyai yang lah, yang terluas, tertinggi gitu loh ya, terpanjang gitu ya, terbanyak, ada 4 hutannya lindung. Nah, itu mereka harus paham. Dan budayanya, budaya Jambi itu apa saja sih sebenarnya? Kayak di seberang makan bersama yang satu nampan 4 orang, itu kan budaya. Iya kan, seni misalnya. Seni, kita punya 11 kabupaten kota itu beragam, punya tari, kita harus tahu gitu loh ya, adik-adik. Nah, disinilah kita bersama-sama dengan generasi muda, baik itu bujang gadis, ya, kota, kabupaten, provinsi, dan duta-duta lain. Ayo kita membantu Provinsi Jambi untuk membangun Jambi ini supaya bisa dikenal orang. Bang Ilham, ini kan kita sudah sama para pemenang dari acara yang abang Iya. kemarin. Itu setelah ini mereka mau membangun acara itu atau apa Oh, iya. di kegiatan ini? Oh itu, ini kan saya mau sedikit, ini adalah pariwisata yang ada di Kota Jambi. Salah satunya adalah Taman Kota Tapi gitu ya. Siapa? Mungkin ayo kita ya. Seni yang ada di Jambi, ya kan. Jadi paling tidak kalian itu mengerti, apalagi yang orang seberang ya, Mbak ya. Ya adat dengan satu nampan 4 orang itu adalah budaya, ya, yang harus kita pertahankan, karena generasi muda ini harus memberikan sesuatu informasi luas tentang budaya Jambi. Ya, itu kalian harus tahu. Contohnya di Kerinci ya ada Rancak Kudo, ya kan. Terus di Tanjung Jabung Timur ada apa? Tari Tumu gitu loh. Ya ini beragam yang punya tadi, yang punya nilai sesuatu yang beda. Ini harus kalian naikin, kalian informasikan ke media sosial kalian gitu loh. Ya, Kota Jambi ada apa? Ya kan? Ada ikon apa Genta Aras? Silakan gitu loh, dan informasi. Bang, boleh dong minta salah satu dari kaum perantaunya untuk mempromosikan wisata di provinsi masing-masing. Oh boleh. Misalkan ini ada audiens banyak nih. Oh ya, boleh. Ini ada kita dari kota, ada duta budaya favorit dari Kota Jambi juga. Ya kan, yuk silakan. Ini juga dari kota juga ya, favorit juga, silakan. Jadi maju ya. Paling tidak mereka tidak pernah, karena mereka berasal dari kota, bisa sedikit bercerita tentang budaya kita.
seni budaya. Kenalkan, nama saya Aldrik Muhammad Rehan. Ya, di Kota Seberang terdapat pelajar pendidikan agama Islam tertua di Jambi, yaitu pesantren As'ad. Dari banyak santri-santri luar maupun santri-santri di Jambi yang belajar di As'ad tersebut. Saya Disriani, umur 16 tahun. Saya Duta Seni Budaya dan Pariwisata Provinsi Jambi favorit. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni sedikit, yaitu seni tari. Yang saya akan jelaskan yaitu seni tari Mainang. Tari Mainang ialah yang berasal dari inang, yaitu pengasuh. Dan tarian ini menggambarkan sisi lembut dan sopan seorang perempuan. Terima kasih. Bang Ilham, ini seluruh peserta yang sudah menjadi pemenang kemarin di Duta Wisata itu dari seluruh kabupaten, apa kita ngambil di Kota Jambi aja? Ya, jadi Ya, Provinsi Jambi. Ya. Nah, yang hadir saat ini itu dari kabupaten mana gitu? Ini ada yang masuk ya, yang Ya. masuk 20 besar itu dari Tanjab Timur. Ini ada mbaknya nih. Siapa namanya? Oh. Sarina, silahkan kitanya. Baik, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri ada berupa kebudayaan, yang mana kebudayaan ini merupakan kebudayaan yang bernama Mandi Safar. Kebudayaan ini berasal dari Kecamatan Sadu yang bertujuan untuk mensucikan diri, menghindarkan diri dari bala bencana. Dan kebudayaan ini sudah dikenal oleh banyak masyarakat di Provinsi Jambi. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita menjadi mitra pemerintah untuk mempromosikan kebudayaan tersebut. Rutin per tahunnya atau ada hari-hari? Ada, jadi kebudayaan Mandi Safar ini dilaksanakan setiap pada bulan Safar, yaitu pada hari Rabu akhir. Hari Rabu akhir. Namanya siapa Kak? Iya. Kak Gia ya, Iya. umurnya 17 tahun. Kemarin ikut Duta Seni Budaya, kalau boleh tahu alasannya kenapa dan motivasinya dari siapa? Jadi awalnya itu cuma jadi perwakilan dari kampus kan, itu lagi libur. Tiba-tiba ditelepon dengan dosen disuruh ikut acara Duta Seni Budaya dan Pariwisata Provinsi Jambi 2020. Nah kebetulan memang ada niat sebelumnya mau ikut, cuman berhubung tabrakan sama jadwal kuliah kan, jadi diundur dulu gitu. Nah mungkin rezeki jadi dari kampus mewakili. Oke. Kemarin waktu itu Duta Seni Budaya dapat predikat apa? Runner up 1. Runner up 1. Iya. Ini Kak Gia sendiri sudah mendapat predikat sebagai Duta Seni Budaya, walaupun runner up itu bukan pemenang umumnya. Itu tujuannya nanti untuk mempromosikan wisata Jambi itu melalui apa dan juga bagaimana caranya? Intinya kalau zaman sekarang tuh banyak ya Kak, mau dari sosial media ataupun dari kita live langsung ke ke teman-teman tuh bisa. Kalau misalkan dari dia sih lebih ke sosial media karena kan aksesnya bisa kemana aja gitu. Ini yang paling kamu tahu tentang wisata yang ada di Provinsi Jambi sendiri, niatnya untuk membrandingnya apa? Kalau yang lagi hype-nya sih kan Gentala Arash tuh. Karena kan Gentala Arash tuh berada di pusat kota juga kan, banyak yang bisa kita lihat juga, expose karena di sana ada museum juga, ada jembatan pedestrian juga, jadi bisa untuk nongkrong-nongkrong juga di Ancolnya gitu. Karena semenjak jadi Duta Seni Budaya dan Pariwisata ini rasa cinta terhadap Jambi itu semakin besar gitu. Semakin besar. Iya. Sebelumnya udah cinta atau belum? Sudah, Oh, sudah cuma kan cinta. banyak belum tahu ilmunya. Kalau sekarang kan udah mulai tahu. Oke, Kak Gia kan umurnya 17 tahun nih, itu kan termasuk dalam generasi milenial. Nah, Kak Gia sendiri di posisi yang umur 17 tahun dan sebagai Duta Seni Budaya Provinsi Jambi, bagaimana cara untuk mengajak generasi milenial sendiri, khususnya kalangan kita, untuk mencintai wisata ataupun budaya yang ada di provinsi kita? Ya, kita dari hal kecil aja. Salah satunya kesenian yaitu batik. Nah, kita dari batik untuk dipakai sehari-hari, mau nongkrong juga kan sekarang lagi zamannya modern tuh. Bisa dipadu-padankan batik. Misalkan kayak saya ini kan kalau ke acara nongkrong juga nggak apa-apa. Berarti butuh dengan batik yang ready to wear ya? Iya. Untuk dengan segala kegiatan manapun. Selain itu mungkin Kalau dari kebudayaan sih lebih kayak dimasukin ke dalam pelajaran juga Kak. Dalam kegiatan kita sehari-hari seperti kayak slow adat, slow pemuda, itu pantun kan bisa kita jadiin kebiasaan gitu. Oke, kalau Kak Gia sendiri bisa nggak slow adat itu slow pantun? Bisa.
Dari mana hendak kemana, dari mana hendak kemana, dari situ hendak ke sana. Kalau boleh saya bertanya, apakah Mbak udah ada pacarnya? Walah, gitu, oke. Bang Ilham, kita balik lagi nih berbicara mengenai acara itu sendiri sebagai abang pelaksana acaranya. Nah, di zaman sekarang itu milenial kan dituntut untuk bekerja kreatif, inovatif, dan segala macam halnya yang melakukan hal-hal terbaru. Itu kedepannya Bang Ilham bagaimana? Otomatis kami, organizer dan vendor pioneer itu akan membuat acara sesuai dengan zamannya. Ya. Mungkin zaman dulu nggak perlu LED, lighting, ya cukup apa adanya. Sekarang bagaimana kita membuat media itu bisa bagus, ya, dan milenial bisa mempromosikan kegiatan tersebut dengan baik, dengan benar, dengan media sosial mereka. Dan kita tidak lupa juga bahwa kita ini negara di Indonesia ini ada Asia, ya. Tidak lupa keberagaman, ya, punya setiap provinsi punya beda-beda. Nah, kita tidak lupa juga menaikkan, biarpun sekarang zaman milenial, kearifan lokal kita. Harus. Sekarang jangan kita tinggalkan. Sekarang itu yang kita naikkan, bagaimana generasi milenial tahu dengan kegiatan kita zaman dulu loh. Waktu kita masih kecil, bagaimana main congkak. Ya kan? Itu harus tahu sekarang. Paling tidak dengan media sosial mereka, lihat. Nah, itu yang kita akan tampilkan nanti, mungkin keragaman budaya, ya, yang ada di Jambi. Generasi muda tidak lupa. Biarpun mereka milenial gitu loh, ya, tapi harus tahu itu. 10 besar. 10 besar, ya, itu dari seluruh kabupaten dan kota. Ya. Abang sendiri bagaimana menyikapi ke-10 peserta ke-10 finalis Ya. yang masuk menjadi pemenang itu menyatukan keberagaman budaya yang mereka punya. Ya. Kan katanya dari seluruh kabupaten Ya. dan kota. 20 menjadi 10, menjadi 5 besar, menjadi 3 besar, dan dapatlah 10 besar ini menjadi Duta Seni Budaya Pariwisata. Ini mereka punya keragaman, dan di sini mereka 10 ini belajar dari masing-masing kabupaten kota apa keunggulan wisata, apa keunggulan budayanya, apa seninya. Jadi mereka bertukar informasi, ya kan? Oh, saya tadi disebutkan bahwasannya ada Madi Sapar. Oh, ini begini ya, ini tanggal sekian ada tema yang kegiatan yang mereka sampaikan. Sama juga misalnya di Batanghari. Oh, begini loh. Kegiatan Tapak Melengkang itu gitu ya, mencari ikan bersama di kolam itu kan salah satu budaya gitu loh, ya. Terus lagi kalau di Kota Jambi, ya kan, berseberang makan bersama. Itu kan suatu budaya yang mereka harus tahu, jangan sampai hilang. Iya kan, siapa lagi yang bakal mempromosikan itu, mempertahankan itu kalau nggak generasi muda, generasi milenial ini gitu. Kalau bukan kita, generasi muda, siapa lagi yang akan membangun Jambi menjadi sesuatu yang dikenal baik nasional maupun internasional. Ayo ke Jambi, explore Jambi, Jambi maju.